Perumpamaan orang-orang yang berzikir kepada Allah dan orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah itu seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa lisan ini mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa lisan ini mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu amalan yang ringan kita lakukan yang insya Allah akan memberatkan timbangan kebaikan kita kelak pada hari kiamat, yang insya Allah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah ini dengan ridhonya Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah dan dijauhkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi amalan ini banyak dari saudara-saudara kita yang kemudian lalai atau lupa melakukannya. Apa itu? Itulah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dzkurullaha, berzikirlah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dzikran katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Menyebut nama Allah, jadi Allah perintah berzikir menyebut namanya, itu orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada keimanan yang tertancap di dalam kalbu kita, di dalam jiwa kita, maka sejatinya kita harus senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzikran katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, bukan sedikit, tapi sebanyak-banyaknya. Apa yang dimaksud dengan zikir yang sebanyak-banyaknya? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya adalah setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu, kita senantiasa menyebut asma Allah di waktu pagi, di waktu petang. Ketika kita hendak mau tidur, ketika kita bangun dari tidur kita, ketika kita keluar dari rumah kita dan masuk ke dalam rumah kita, kita senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala di sana. Kemudian Imam Mujahid rahimahullah juga menyampaikan bahwa yang dimaksud banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tidaklah disebut banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah, kecuali di waktu dia duduk, di waktu dia berdiri, di waktu dia baring, dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi apapun aktivitas kita, maka senantiasa hadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kalbu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Matsalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah, matsalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang-orang yang berzikir kepada Allah dan orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah itu seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Sahabat yang dimuliakan Allah, di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Rasulullah menyampaikan Allah menyanjung kita. Allah memberikan fadilah keutamaan yang besar di sisinya bagi orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan hidupkan hati kita, Allah akan berikan cahaya hati kita, Allah akan berikan sakinah, ketenangan di dalam kalbu kita, Allah akan hilangkan semua masalah kita, dan insya Allah kita akan diberikan pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi
Kalau kita tidak ingat Allah, kata Rasulullah, maka kita ini seperti orang yang mati. Artinya jasad kita hidup. Secara fisik kita hidup, bergerak, beraktivitas, kita makan, kita minum, kita tidur, dan apapun itu. Tetapi seperti orang mati. Artinya tidak ada nilainya, hidup kita ini tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita termasuk golongan yang disebutkan Rasulullah ini seperti orang yang mati padahal kita hidup. Tidak seperti orang yang diberikan pahala, tidak seperti orang yang diberikan rezeki kepada Allah dari Allah bagi orang-orang yang berzikir. Oleh karena itu sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Dan ada satu lagi hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, sesungguhnya dunia ini terlaknat, dilaknat oleh Allah. Bahkan seluruh isinya dunia ini, seluruh alam semesta ini juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali oleh 3 orang, kata Nabi. Yang pertama adalah mereka yang senantiasa berzikir menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, yang kemudian melakukan banyak ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, orang alim, orang yang berilmu. Lagi-lagi Rasulullah menyebutkan betapa istimewanya orang-orang yang senantiasa banyak berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab, "Wadzakirin Allah katsira wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Kata Allah, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, Allah akan berikan pahala yang banyak kepada kita. Yang kedua, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Pertanyaannya kemudian adalah, siapakah di antara kita yang tidak memiliki dosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita semua punya dosa, punya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebelum kita dipanggil menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segera lakukan amalan ringan ini, amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, amalan yang dicintai oleh seluruh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan ilmu kita bisa bahagia di dunia, bertetangga di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.